military says it has launched drills around Taiwan. The People's Liberation Army. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, kabar panas terbaru kali ini tiba-tiba datang lagi dari dekat wilayah kita guys. Dimana yang pertama kini militernya negara Bapak Xi Jinping tiba-tiba kembali mengepung wilayah Taiwan. Nah, tak main-main, pengepungan ini pun dilakukan dengan puluhan unit jet tempur dan beberapa unit kapal perang guys. Ngeri-ngeri sedap guys. Di tengah-tengah ketegangan dunia, lantas mengapa lagi kini militer Tiongkok tiba-tiba mengepung Taiwan? Apakah mereka kini mau mencoba mengakuisisi Taiwan? Jet tempur dan kapal perang apakah yang mereka kerahkan? Dan bagaimanakah sikap pemimpin Taiwan mengenai pengepungan ini? Setelah ini kita bahas guys. Dan lanjut nanti setelah China Taiwan yang kini bikin suasana semakin panas, Korea Utara pun kini tiba-tiba juga ikut-ikutan mengerahkan ribuan moncong-moncong senjata artilerinya ke depan muka Korea Selatan guys. Tak main-main, opa sangar kalian ini pun katanya juga bersiap untuk memerintahkan pasukannya untuk memuntahkan peluru ke muka Korea Selatan. Nah, ada apakah gerangan tiba-tiba wilayah dekat kita ini ikut tegang-tegangan? Atas tegang, bawah pun tegang, ikut-ikutan tegang. Simak videonya sampai habis guys. Oke, dikutip dari banyak sumber berita berikut, negara raksasa Asia yaitu siapa lagi kalau bukan China Tiongkok pada hari Senin 14 Oktober 2024 kemarin guys. Tiba-tiba secara besar-besaran telah mengerahkan pasukan militer, jet tempur dan kapal-kapal perangnya untuk mengepung Pulau Formosa, Taiwan. Tak main-main dikatakan bahwa pengepungan ini pun adalah sebagai peringatan keras kepada pasukan separatis di Taiwan. Nah, dikatakan pengepungan Tiongkok ini pun katanya adalah sebagai latihan tempur guys, untuk memperingatkan Taiwan bahwa Beijing tidak akan mengesampingkan kemungkinan menggunakan kekuatan untuk membawa Taiwan ke bawah kendalinya. Dan manuver ini merupakan putaran keempat latihan perang skala besar dalam 2 tahun terakhir. Dan momen ini pun ya sebenarnya lumayan pas nih bagi Tiongkok, soalnya Amerika kini lagi pecah fokus guys. Amerika sibuk di Ukraina, sibuk pula di Timur Tengah, bantu Israel ya kan. Jadi Taiwan kini mungkin agak kurang dapat perhatian dari Amerika nih sekarang. Pak Jinping mana nih Pak Jinping? Kalau mau invasi Taiwan, ingat kita Pak. Kasih tahu dulu ke kita seminggu sebelum invasi, soalnya banyak pula orang Indonesia di sana ya kan. Nah, lanjut nih guys, tak main-main jurnalis AFP di dekat pangkalan Angkatan Udara Hsinchu di utara Taiwan pun katanya telah melihat 4 jet tempur lepas landas pada hari Senin kemarin, di mana latihan perang China ini dinamakan Joint Sword 2024B. Dan juru bicara Komando Teater Timur Militer Tiongkok yaitu Kapten Li Xi menyatakan bahwa latihan ini dilakukan untuk menguji kemampuan operasi gabungan pasukan komando teater langsung di kawasan utara, selatan, dan timur Pulau Taiwan. Di mana tambahnya lagi, latihan pun berfokus pada subjek patroli kesiapan tempur, laut udara, blokade di pelabuhan, dan wilayah penting. Bahkan mereka juga mempraktekkan serangan terhadap target maritim dan darat, serta perebutan bersama keunggulan komprehensif, ujar kapten dari Tiongkok ini guys. Nah, tak main-main, Kemhan Taiwan pun katanya mencatat bahwa ada sebanyak 25 pesawat militer dan 7 kapal angkatan laut China terdeteksi berada di sekitar wilayah mereka dalam kurun waktu 26 jam hingga pukul 8 pagi waktu setempat. Di mana latihan militer yang digelar Tiongkok ini pun dilakukan beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Antony Blinken memperingatkan Beijing agar tidak mengambil tindakan atas pidato Presiden Taiwan yaitu Lai Ching-te beberapa waktu lalu, di mana pada pidato itu Presiden Lai dari Taiwan ini pun menegaskan bakal terus memperjuangkan kedaulatan Taiwan.
Dia juga menegaskan akan terus menolak aneksasi dan menegaskan bahwa Beijing dan Taipei tidak akan tunduk satu sama lain. Nah, mendengar hal ini, marahlah Bapak Xi Jinping yang terhormat guys. Bahkan ia menyebut Taiwan ini sebagai separatis. Dan kini Taiwan pun berada dalam keadaan waspada karena kemarin Minggu 13 Oktober mereka mendeteksi sebuah kapal induk China di selatan Pulau Taiwan. Nah, ngeri-ngeri sedap. Pemerintah Taiwan pun kini juga telah mengutuk pelaksanaan latihan militer China ini sebagai tindakan yang tidak rasional dan provokatif. Bahkan Kementerian Pertahanan Taiwan kini menyatakan telah mengirimkan pasukan yang sesuai sebagai tanggapan. Kemudian pulau-pulau terpencil di sekitar Taiwan kini berada dalam siaga tinggi. Dan pesawat serta kapal akan merespon situasi musuh sesuai dengan aturan keterlibatan, ujar Kementerian Pertahanan Taiwan. Nah, pertanyaannya nih guys, apakah Tiongkok bakal melancarkan invasi ke negara Taiwan? Karena pemerintah Taiwan kini semakin kuat melawan dan Amerika lagi sibuk di Ukraina dan Timur Tengah. Silakan kalian adu mulut di kolom komentar. Oke, jadi selain China Taiwan, kini opah kalian yang gemoy tapi sangar itu pun kabarnya kini telah memerintahkan untuk bersiap melontarkan peluru-peluru artilerinya ke muka Korea Selatan guys. Nah, tak main-main, admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, militer Korea Utara pun kini telah memerintahkan unit artileri garis depannya untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan ke Korea Selatan. Di mana perintah itu muncul setelah pesawat nirawak alias drone asal Korea Selatan menjatuhkan selebaran propaganda di atas kota Pyongyang. Dan kini dikatakan militer Korea Utara pun telah mengeluarkan perintah untuk menempatkan 8 brigade artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh masa perang dalam keadaan siaga untuk melepaskan tembakan. Hal yang pastinya bakal membuat para boyband girl band di Korea Selatan merinding bulu kuduk guys. Tak main-main pasalnya menurut laporan tahun 2020 oleh RAND Corporation, yaitu sebuah lembaga think tank yang didanai oleh militer Amerika, melaporkan bahwa Korea Utara diyakini telah menempatkan lebih dari 10.000 artileri di sepanjang perbatasan selatannya dan 6.000 diantaranya berada dalam jangkauan pusat populasi utama Korea Selatan. Dan menurut perkiraan RAND Corporation ini, jika pecah perang antara dua Korea ini, maka akan terdapat lebih dari 205.000 orang di Seoul, kemudian Incheon, Gimpo, dan kota-kota Korea Selatan lainnya bakal amsyong pindah alam langsung dalam waktu 1 jam. Ngeri-ngeri tak sedap guys. Nah, jadi bagaimana menurut kalian terkait ketegangan yang sepertinya mulai terjadi secara serempak ini? Apakah mereka mulai memanfaatkan kesibukan militer Amerika di wilayah Ukraina dan Timur Tengah? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.